Hey hey hey, selamat datang di podcast Suara Gen Z atau kita sebutnya Suzy aja kali ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sebenarnya kalau dibahas kedengarannya agak sensitif sih. Tapi kalau kita diemin aja bisa jadi bumerang juga buat generasi selanjutnya, yaitu adab di kalangan Gen Z. Nah, hari ini gue nggak sendiri nih, karena gue udah punya bintang tamu yang pastinya keren dan menurut gue pas banget nih buat bahas topik ini. Dan boleh kenalan dulu dong, namanya siapa? Oke. Halo teman-teman. Tadi apa disapanya Suzy? Suzy. Oh, kayak nama idol K-pop ya, keren banget. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Anissa Nurul Janah, tapi biasanya pakai nama panggung nih, namanya Aru gitu. Aru, oke. Betul. Kakak namanya? Aku Aru juga sih Oh, oke. dipanggilnya. Jadi ada dua Aru di sini. Iya. Oke. Oke, Kak Aru, sekarang nih kesibukannya lagi ngapain aja sih? Oke, buat kesibukan, sebenarnya aku tuh sekarang lagi sibuk kuliah, Mm-mm. tapi aku kerja juga sambil nyambi-nyambi organisasi aja gitu. Oke. Iya. Nah, kalau kita lihat nih, Kak Haru ini kayaknya pernah jadi pembicara di seminar dan juga workshop remaja. Kemudian juga aktif juga menyuarakan isu-isu penting tentang kesehatan dan juga pendidikan. Bener ya? Betul. Oke. Nah, ini gila banget sih bisa bisa ngobrol dan bangga banget bisa ngobrol sama Kak Haru nih. Aduh, terima kasih nih. Aku juga menjadi suatu kehormatan lo bisa diundang di Suzy ini karena ini pertama kali ya aku Ah, diundang sendiri gitu untuk berbicara gitu. oke. Nah, tapi walaupun Kak Haru nih jam terbangnya udah tinggi, tapi gue tetap kepo nih. Gimana rasanya diundang buat ngebahas topik yang katanya sih sensitif ini? Jujur agak deg-degan Oh iya. gitu ya, deg-degan gitu ya karena isu sensitif pasti akan ada beberapa pihak yang merasa sepertinya ini relate gitu ya. Tapi deg-degan itu menjadi challenge untuk kita. Ayolah kita Ya, bahas iya, lah, langsung kita kita sikat bahas aja. aja Oke, gitu. oke. Nah, Oke. sebelum kita mulai nih, kita mungkin jujur-jujuran dulu kali ya. Sebagai sesama Gen Z nih, kapan sih terakhir kali eh lu dibilang nggak sopan? Waduh. Jujur kayak nggak baru-baru banget, tapi nggak Iya, lama-lama banget, jadi tengah-tengah lah gitu. oke. Kalau kalau aku sendiri sih, kok jadi aku ya? Nggak Gua apa-apa. gua aja Ke kali ya. bawah ya, Oke. nggak apa-apa. Kalau kalau gue sendiri sih terakhir pas ngobrol sama orang tua kayak. Oh iya, Iya, kenapa tuh? ngobrol sama orang tua. Nih lagi diajak ngobrol berdua nih. Tapi guanya malah main HP gitu. Hmm, Ya otomatis kena semprot lah. benar Kalau ya. Aru sendiri kayak gimana tuh pengalamannya dulu? Waduh, ini kalau dibilang nggak sopan ya, itu Heeh. kan karena kejadiannya belum lama. Ini lebih ke kerjaan gitu. Ah, Jadi ini disclaimer dulu teman-teman, umur aku baru 20 tahun, which is itu aku kelahiran 2004, jadi dikategorikan sebagai Gen Z gitu ya. Nah, aku nih bekerja di suatu tempat gitu. Dan aku tuh bekerja sebagai orang yang memang bertemu langsung dengan klien gitu. hmm, Jadi kan klien itu otomatis beda-beda dong beda. karakteristiknya. Ada yang muda-muda banget, Iya ada yang benar. sangat dewasa banget, dewasa dalam tanda kutip nih, bisa di umur bisa di sikap gitu Iya. kan. Jadi ada satu momen di mana aku tuh sempat ditegur Mm-mm. karena aku cuma balas siap bu, nggak pakai emot begini. Aduh. Tolong ya lain kali chatnya yang sopan, kata aku. Gimana ya teh, kata aku tuh nggak pakai emot gini doang aku dibilang nggak sopan gitu. Ini Cuman eh, iya, jadi oh mungkin ketika kita pakai emot kayak gini itu dianggap sopan gitu ini ya. kayaknya masalah yang agak viral juga sih di Oh, kalangan Gen Z ya. ada Rata-rata stigma ya. iya stigma orang kayak Wow. gitu. Jadi kayak eh orang tua tuh zaman sekarang sering bilang kayak anak zaman sekarang nggak ada adab gitu. Hmm. Kayak tapi emang beneran gitu. Kayak ya apa emang adab di Indonesia tuh emang makin pudar atau emang cara kita menyuarakan eh apa ya kelakuan kita aja gitu kayak gini. Nah, em, bahkan sih di era sekarang mungkin ya Gen Z lebih takut kalau misalkan di unfollow daripada ditegur langsung gitu. Relate gak sih sama Aru nih? Aduh, itu sebenarnya lumayan banyak ya Heeh. case-nya gitu. Nggak semua, tapi lumayan banyak, benar sih. Ah, bener. Mm-mm. Oke. Kalau dipikir-pikir nih, ada banyak banget hal kecil yang sering kita skip. Padahal itu juga penting juga buat kita untuk menjaga adab, yaitu adalah tiga magic words. Nah, magic words-nya itu adalah tolong, maaf, dan juga terima kasih. Nah, menurut Aru,
tiga magic words ini tuh bagaimana dampaknya di Gen Z ini? Oke, kalau ditanya dampak ya, namanya juga magic works gitu. It means literally magic gitu kan. Satu hal yang mungkin bisa merubah mood seseorang gitu, sesimpel itu sebenarnya. Cuman kadang kita tuh nggak concern. Nah mungkin kalau untuk di perspektif Gen Z, karena aku juga Gen Z gitu ya. Jadi kata maaf, minta tolong, dan terima kasih itu menjadi kata yang jarang banget aku dengar, tapi tuh bermakna banget ketika diucapkan oleh seseorang ke aku Iya. gitu. Itu tuh impactful banget. Contoh kecil nih, kayak misalkan kita kerja kelompok nih, misalnya kita lagi ngerjain tugas kelompok di kampus gitu Iya. kan. Terus kayak kita pembagian nih, assign tugas, misalkan yang bikin judul siapa, yang bikin PPT siapa, terus yang presentasi pembagiannya kayak gimana. Nah ketika kita assign, mungkin kan nantinya akan ada ketua kelompok, dan ketika si ketua kelompok ini bilang kayak, Aru tolong ya kerjain ini, aku tuh jadi kayak, oh dia minta tolong. Jadi kita tuh ngerasa itu sebagai suatu hal yang kita harus bertanggung jawab penuh nih, karena dia tuh udah ngasih kepercayaan ke kita gitu. Iya, bener. Sesimpel hal kayak gitu tuh kadang masih jarang banget kita temuin gitu. Walaupun mungkin hampir banyak ya sekarang, justru sudah mulai orang tergerak dengan adanya magic words ini gitu. Ya karena ini ya cukup serius juga. Ada penelitian yang bilang kalau kata-kata ini bisa mempengaruhi hubungan sosial kita. Ya ya kayak kita disuruh-suruh temen nih, tapi mereka minta tolong, kita kita sih awalnya mau aja ya bantuin mereka ya, tapi lama-lama kayak jatuhnya disuruh-suruh aja gitu. Kayak nih gue temen atau apa sih? Apa gue pesuruh gitu? Iya, karena nggak ada magic words itu ya. Iya, karena nggak ada magic words itu. Nah, selain itu juga ada adab kecil yang mungkin sering kita sepelein juga gitu. Misalnya kayak main HP pas lagi diajak ngobrol, ya kayak kasus gua juga sih. Aduh, bahkan ini nggak cuma case ke orang tua aja loh kak, Oh, Aru iya. gitu. Tapi bahkan ke teman sebaya juga banyak yang kayak gitu. Iya sih, emang kayaknya kalau gue jadi lawan bicaranya bete juga ya. Ya iya, bayangin lah lagi nongkrong gitu kan, kita nongkrong di kafe, niatnya pengen kumpul, terus yang satu asik bikin Velocity, Oh iya. yang satu asik scrolling main Tetris gitu Oh, kan. Jadi iya. kayak kita punya kesibukan masing-masing, yang sebenarnya esensinya kita ngumpul ngapain kalau misalkan kita main handphone gitu Iya, kan. betul. Itu menurut aku kayak bisa jadi satu hal yang kurang adab gitu. Kurang Karena adab. kan kita concern utamanya datang main kumpul gitu Iya. kan. Tapi kalau main handphone buat apa Iya, gitu. Jadi nggak ngapain menghargai main HP, orang nggak lain. ngobrol gitu kan. Betul. Iya, tapi apa lu juga gitu juga, Ru? Tergantung. Kalau lagi di Uber klien harus gitu, mau nggak mau kita izin dulu gitu kan. Guys, Iya. punten ya, aku ada telepon nih dari klien, jadi aku harus pergi dulu gitu. Ya, mana ya. Nah, satu lagi nih. Apa tuh? Jangan motong pembicaraan orang lain. Nah, dari Aru sendiri pernah ada pengalaman soal ini nggak? Kayak mungkin Aru yang motong atau Aru yang dipotong pembicaraannya gitu? Dua-duanya pernah. Dua-duanya. Dua-duanya pernah. Jadi menurutku ketika kita pengen belajar adab gitu ya, dari yang aku alami sendiri gitu, aku tuh harus ngerasain dulu gitu, ketika aku lagi berbicara terus dipotong sama orang, nyaman gak ya kayak gitu. Karena aku pernah nih ada case pertama kali banget gitu kan, belajar public speaking, terus ketika lagi ngobrol sama orang secara langsung gitu ya, orang asing, dan ketika dia ngomong aku potong, gak sengaja itu. Jadi kayak, oh iya aku juga sama gitu, terus orangnya langsung diem, aku ikutan diem, aku kayak aduh salah ya aku, Kaget gitu ikutan orangnya, kaget gitu iya. kan, karena dia diem aku ikut diem, kita sama-sama diem, dan akhirnya awkward gitu. Iya. Dan itu akhirnya bikin aku belajar, mungkin kalau aku lagi ngobrol sama orang, aku harus dengerin dulu dia sampai selesai. Kalaupun mau masuk, kita harus masuknya pelan-pelan gitu, benar-benar nunggu dia kayak turunin nada baru Iya. kita masuk Baru masuk. gitu. Amannya sih begitu ya. Iya harusnya gitu. Oke lah. Kita masuk ke stereotip yang sering ditujukin nih ke kita sebagai Gen Z. Itu Gen Z nggak ada adab. Nah, jujur nih sebagai Gen Z, lo setuju nggak sama perspektif ini? Enggak dong. Enggak Karena ya? aku Gen Z. Ya, sama sih Nggak sebenarnya. setuju gitu kan. Kayaknya semua generasi kalau dicap, wah generasi misalkan milenial nggak ada adab, atau gen alpha tuh kan yang sigma itu, Iya. kalau dicap nggak ada adab juga pasti mereka kesel gitu kan. Cuman emang balik lagi ke individunya nggak sih? Iya. Betul. Ya, emang ya stereotip Gen Z itu kayak lo tuh generasi paling enak gitu. Kayak semuanya ada di internet, tapi kenyataannya tuh ya banyak juga yang sandwich generation gitu, yang support keluarga sejak muda gitu. Contohnya kayak Aru lah Aduh. gitu. Ke-spill deh. Gak apa-apa, rahasia umum guys. Oke, nah karena ada ini ya, kalau dulu tuh orang ketemu langsung mungkin sungkan ya buat ngomong kasar. Nah, tapi sekarang
karena bisa lewat keyboard orang bisa ngomong seenaknya nih di mana aja gitu. Komen-komen di medsos kadang lebih brutal daripada obrolan di dunia nyata. Nah, sekarang tuh orang kan lebih berani speak up juga karena didukung medsos juga ya. Dan tapi eh, kadang batas antara jujur dan gak sopan itu jadi blur. Nah, menurut lo gimana caranya biar tetap vokal nih, tapi nggak kehilangan adab juga? Hmm, ini sebenarnya kayak jadi suatu permasalahan yang sebenarnya kompleks menurut aku, karena kita tuh butuh tahu lebih dalam dulu. Karena pertama, balik kita tarik ke sosial media. Penggunaan sosial media itu walaupun ada batasan usia, kadang tuh pinter banget orang zaman sekarang tuh kayak yang harusnya Iya. batasan minimal 13 umur 10 tahun aja Iya, bisa gitu kan. bisa. Kadang suka lewat gak sih di reels yang anak-anak umur 9 tahun terus bikin kayak TikTok galau. Iya, gitu. bener Itu bener banyak banget, kan. banyak. Karena kayak kok bisa lolos gitu kan. Coba balik lagi gitu. Memang mungkin regulasi terhadap penggunaan aplikasi itu masih belum tegas. Itu di pertama. Terus yang kedua, mungkin bisa aja orang-orang yang menggunakan sosial media ini saking gampangnya karena gak ada batasan itu, jadi ngerasa oh mungkin ini adalah ruang gue buat berekspresi. Karena ketika dia ketemu sama orang di dunia nyata, itu tuh bakal ngerasa sungkan, canggung. Coba bayangin kalau misalkan aku ngatain kamu, ketika kita ketemu langsung terus aku ngatain kamu, pasti kamu bisa menatap aku dengan kayak gitu kan, Iya, kayak iya. dijulitin gitu, dan orang pasti langsung wah salah ngomong nih gue gitu. Sedangkan kalau orang di sosmed kita tuh nggak bisa nebak nada ngetiknya kayak gimana, marah atau enggaknya, nggak sopan atau enggaknya. Cuman kadang hal-hal kecil yang mungkin buat orang sepele ketika diketik itu bikin orang salah paham, dan akhirnya itu bikin orang kesinggung walaupun mungkin tujuan dia baik gitu kan. Iya. Cuma balik lagi, kalau menurut aku gimana kita bisa lebih merefleksikan, karena ini kan jadi suatu hal yang ngeblur gitu ya. Kita tuh harus punya boundaries teman-teman, kita harus punya batasan gitu, yang sekiranya coba deh kamu memposisikan ketika kamu jadi orang tersebut dan kamu dapat ketikan kayak gitu, apakah itu suatu hal yang nyaman buat kamu, apakah itu beradab menurut kamu. Kalau enggak mending jangan dikirim gitu. Ya gak sih? Iya, bener banget sih. Jadi kita lebih aware gitu kan. Iya. Dengerin tuh guys. Nih, daging nih guys dari Gen Z tapi yang tingkatnya lebih di atas lagi gitu. Setulang-tulangnya tuh kalau kata Pamungkas. Ya ampun. Nah, Gen Z nih sebenarnya nggak jauh-jauh dari Gen Alpha juga sih yang baru-baru ini viral juga gitu. Nah, kalau Gen Z nih dibilang kurang ajar. Nah, Gen Alpha tuh lebih brutal lagi nggak sih? Kayak anak zaman sekarang contohnya ya Skibidi Sigma gitu. Oh iya, meweng gitu ya, Riz, meweng ya Sigma, gitu-gitu Sigma, lah. ya Nah, ampun. tren-tren internet lainnya yang gitu makin aneh lah ya. Nah, contoh kelakuan absurdnya tuh kayak di medsos nih, roasting orang tua juga. Itu parah banget sih, emang mulai berani hate komen juga. Itu ya dari perspektif masing-masing ya udah pasti negatif lah ya gitu. Betul. Nah, tapi lo pernah gak sih kayak ketemu di bocil nih di medsos, terus yang tingkahnya bikin geleng-geleng gitu? Gimana, ada gak sih? Aduh, tau gak pas tadi nyebut Gen Alpha langsung satu nama kepikiran, adekku. Ya karena kita lintas generasi kan, jadi tuh Iya. keluargaku komplit, ada milenial, zilenial, alpha gitu kan. Jadi kayak ternyata ya, karena emang aku tuh kan sama adikku dari kecil ngurusinnya gitu, jadi berasa banget nih ngelihat dia grow up. Nah semenjak kita pisah rumah nih, karena aku kan ngerantau nih di BSD gitu, otomatis jarang ketemu dong. Nah dia nih semakin dewasa, semakin punya dunianya sendiri gitu ya. Walaupun aku merasa sebagai kakak sekaligus figur orang tua buat dia, aku ngerasa kayak aku sudah membekali dia dengan cukup. Apa yang boleh, apa yang gak boleh, apa yang sopan, apa yang gak sopan, dan sebagainya. Cuma balik lagi, walaupun peranan orang tua itu penting, peranan keluarga itu penting, kadang lingkungan itu juga berdampak guys ternyata gitu. Karena akhirnya ketika kita punya bekal, tapi anak sekecil itu gitu kan harus beradaptasi dengan arus derasnya sosial media, terus juga lingkungannya yang waduh unik-unik banget itu manusianya, dan itu tuh bikin kita tuh sebagai orang dewasa ngeliatnya kayak wah kacau nih anak gitu. Kadang kan ada cap-cap yang kayak gitu yang bikin orang tuh jadi berasumsi mungkin Gen Alpha itu lebih parah daripada Gen Z. Padahal sebenarnya iya benar, dan itu pun dibarengi dengan penggunaan sosial media yang mungkin masih belum bijak gitu. Nah, tapi dari yang Aru lihat nih, kayak momen-momen dari Gen Alpha ini yang menurut Aru nih absurd banget apa dah? Sumpah, sampai detik ini tuh gue kayak masih belum terima sama tren yang Sigma. Oh, yang itu kayak cringe banget gak sih? Tidak, iya. Bahkan Kalau di bisa luar negeri dijerit, juga oh my god. ya Banyak dianggapnya banyak banget. Emang asalnya dari sana sih, dan itu udah dibawa ke sini pun masih cringe aja bawaannya. Ditambah dibawa ke sini makin cringe gitu lah. Jadi Iya. kayak kita tuh yang nggak
gak terbiasa dengan tren kayak gitu kaget ngelihatnya Nah. kayak kok bisa kayak gini jadi viral gitu Iya, kan. milenial gimana ya anggapannya? Aduh, itu udah makin geleng-gelengnya udah lebih cepet lah gitu. Nah, Ya ampun. menurut Aru nih, Mm-mm. apa yang bisa kita lakuin biar adab kita tuh nggak ditinggalin gitu aja? Kayak gimana caranya ngajarin adab ke generasi selanjutnya tanpa bikin kita tuh kelihatan old school gitu? Berat ini. Walaupun pertanyaan simpel tapi berat gitu ya. Tapi kalau gitu aku jawab based on dari pengalaman aku aja Iya. gitu. Karena kan bisa dibilang ketika aku membekali adikku sampai akhirnya dia terpapar dengan lingkungannya dan akhirnya sekarang sudah kembali pada jalan yang lurus gitu ya. Alhamdulillah lah. Itu tuh ada prosesnya dan itu nggak gampang gitu. Mungkin dari pengalaman aku teman-teman yang bisa kita coba itu pertama sebelum kita mempelajari adab kita harus kenal juga nih sama diri kita gitu. Sekarang gimana kita mau menunjukkan sikap kita ke orang lain gitu ya. Tapi kalau kitanya juga nggak kenal sama diri kita sendiri gitu. Ibarat kata kamu mau bersikap sama orang, tapi kamu memposisikan sikap yang kamu lakukan ke orang lain itu ke diri kamu sendiri. Apakah kamu nyaman atau enggak, terus menurut kamu sopan atau enggak, etis atau enggak. Pokoknya kayak kamu aja bisa nerima gak sih kalau kamu digituin gitu. Kalau kamu dirasa kamu gak terima, ya jangan lakuin itu ke orang lain. Jadi ketika kamu udah kenal, kamu akan tahu nih batasan-batasan apa yang bisa kamu kasih untuk diri kamu sendiri ataupun ke orang lain. Nah selain itu menurut aku juga perlu nih melibatkan peranan sektor keluarga, Benar. lingkungan, dan juga batasan dari penggunaan sosial media itu sendiri. Sekarang kan era digital tuh benar-benar cepet banget tuh. Iya, cepet kan? banget. Dan batasan itu kayak unlimited lah, kayak gak ada batasannya sama sekali gitu kan. Tinggal gimana caranya kita memanfaatkan dan kita tuh benar-benar bisa kontrol, jangan sampai kita yang dikontrol sama sosmed gitu. Yang menurut aku nih yang menjadi suatu permasalahan ketika orang-orang dianggap tidak beradab karena terpapar sosmed itu karena dia tuh belum bisa membatasi diri. Mungkin ketika kita ngelihat konten, contoh kecil, trend velocity aja gitu. Yeah. Itu kan sekarang viral banget kan di mana-mana. Kita tuh sebenarnya punya hak, kita bisa memutuskan apakah kita akan join tren itu atau enggak. Menurut kita bagus untuk dibuat atau enggak gitu. Kalau sekiranya kita udah paham dan menurut kita kayak kayaknya nih velocity yang kayak gini modelannya nggak beradab, nggak usah dibikin. Kita kan jadi bisa ngeset boundaries gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut aku bisa jadi bekal ke depannya sih. Gitu. Ini emang ya Gen Alpha nih bikin geleng kepala juga. Ternyata tuh nggak cuma Gen Z. Gen Z masih lebih mending lah menurut aku. Iya gak sih? Iya gak sih? Tergantung orangnya gak sih? Ya sama-sama Gen Z lah ya. Oh iya, sekarang kita membela Gen Z dulu. Iya, Sesama Gen Z. Betul. Nah, sekarang nih kita masuk ke pertanyaan yang cukup besar. Wow, oke. Indonesia beradab itu mimpi atau kenyataan? Nah, gimana menurut Aru? Aku langsung terbungkam lah gitu. Aku langsung berefleksi melihat Indonesia sekarang. Ini berat ya sebenarnya gitu. Berat. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Menurut aku sangat bisa kalau kita semua itu bisa kerjasama gitu. Dengan adanya keterlibatan dari pihak yang paling bawah sampai yang paling atas gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk mewujudkan Indonesia beradab, dibilang mimpi, ya mimpi. Tapi kan mimpi bisa kita realisasikan gitu. Ibarat kata kita punya cita-cita, kalau pengen mencapai cita-cita itu mau jadi dokter pasti ada prosesnya dong. Misalkan nanti pas SMA masuk jurusan IPA, terus pas kuliah ngambil FK baru bisa jadi dokter, koas dulu tapi kan. Iya. Jadi kayak untuk mencapai cita-cita aja kita butuh proses gitu. Apalagi untuk mencapai sebuah mimpi besar yang nggak melibatkan 1-2 orang tapi satu negara, bahkan mungkin satu dunia. Jadi kayak dunia beradab itu lebih keren sih. Jadi kayak itu butuh keterlibatan banyak pihak dan itu menurut aku mimpi tapi bisa jadi kenyataan gitu. Iya, jadi sebenarnya kita tuh Gen Z nggak jauh dari era digital juga ya. Kayak kita bahas coba adab digital deh. Kayak kalau kita bisa lebih bijak dalam komentar, kan nggak gampang nyinyir gitu dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian itu kan udah jadi suatu langkah yang besar juga kan buat mewujudkan Indonesia beradab ini gitu. Jadi kayak Gen Z tuh sebenarnya bukan nggak punya adab guys, tapi lebih ke cara kita menyesuaikan diri aja di zaman yang berubah dengan cepat gitu. Betul. Adaptasinya banyak ya. Iya, adaptasinya gitu. banyak. Nah, dan kalau kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak ngomong sopan, dengerin orang lain, terus juga jaga etika kita di medsos, itu kita bisa buktiin juga kalau Indonesia tuh masih punya adab gitu. Nah, jadi gimana? Hashtag Indonesia beradab ini mimpi atau kenyataan gitu?
Coba komen di bawah gitu. Ya, Biar rame ya. jawabannya ada di tangan kita sendiri kayaknya. Betul. Kita yang menentukan masa depan kita. Iya. Nah, sebenarnya kita udah di penghujung acara nih. Oh, Ya, oke. tapi sebelum kita menutup perjumpaan ini, aku nih ada games ya. Kok Oke, jadi aku seru. lagi ya, gua. Ini bukti kalau Gen Z tuh gampang terinfluence Iya, gitu ya. bener. Jangan ke bawah arus nih. Oke, nih nama gamenya adalah Adapt Meter. Oke, Nah, apa tuh? Adapt Meter. Jadi lu mesti kasih skor jadi gue bakal ngasih adap apa aja, contoh-contoh adapnya. Nah, nanti lu ngasih skor dari 1 sampai 10. 1 itu bad manners dan 10 itu good manners gitu. Oke. 1 sampai 10, bukan 1 sampai 100 ya. Enggak. Oke, kebanyakan. Nanti kasih alasannya juga nggak apa-apa. Oke. Nih, mulai dari yang pertama ya. Live group tanpa pamit, apalagi grup kerjaan. Aduh. 3. 3. Kenapa? Itu menurut aku itu tidak sopan karena tidak menghargai orang-orang yang ada di dalam grupnya. Menurut aku. Gitu. Iya, ya dalam hal kecil aja kayak di grup kelompok gitu tugas kali ya, itu juga ngeselin sih. Apalagi udah nggak aktif terus tiba-tiba keluar nggak ada konfirmasi Nah, gitu. Aduh, itu. nggak boleh, jangan ya dek ya. Mantil guys. Oke, yang kedua nih, nanya pinjem duit dulu dong, padahal baru ngechat setelah skill nama ngilang. Waduh. 4. 4. 4. Kenapa? Ada 2 alasan. Oh, Kenapa pinjamnya nggak 100? Jangan pinjam duit dulu dah, pinjam dulu 100 gitu. Itu langsung tuh di poin kan, nyampein Iya. alasannya jadi nggak bertele-tele gitu. Alasan yang kedua, mungkin aja dia urgent banget gitu. Jadi masih yang kayak, sebenarnya nggak beradab sih tapi oke lah gitu. ya sebenarnya sih gue baru-baru ini ngalamin juga, Oh cuma iya? iya, cuma diemin aja lah. Jadi nggak dipinjemin. nggak dipinjam, diemin aja, kayak kita read aja notifnya gitu. Biar kayak ini ya, nggak menyinggung juga jadi Nggak menyinggung. Nah, kemudian nih, nitip makanan pas lo lagi order tapi pas mau bayar pura-pura lupa. Aduh, berat. Pernah lagi. Pernah. Aduh, nggak masalah, aku pernah digituin. Oh iya. 3 deh, 3. 3. Kenapa tuh? Ya. Karena nyebelin. Iya bener sih. Iya gak sih? Iya, Karena sebel iya. aja gitu, kayak ngerasa gak dihargain gak sih? Ya Kayak, meskipun ya gue nggak pernah ngalamin sih guys. Alhamdulillah gitu nggak pernah ngalamin. Tapi kalau misalnya dibayangin ya ngeselin banget. kesel kan? Iya, Jadi iya. kayak mending gak usah deh dari awal gitu. Jadi kesannya kayak kita udah capek-capek gitu kan. Oke, terus nih, ngobrol sambil pakai earphone di telinga satu sisi. Aduh, sering digituin lagi. Kayak nggak dihargain banget gak sih? Aduh, aku taruh 5 deh. 5. Iya, 5. Oke, masih aman ya? Masih aman. Aman tapi kesel gitu Iya. sebenarnya. Tergantung case-nya gitu. Karena kalau menurut aku kenapa aku taruh 5, kalau misalkan case kita lagi main itu bakal jadi suatu hal yang nyebelin banget. Tapi karena aku tuh di tempat kerja itu kan memang agency. Jadi ada editing video. Kadang tuh kalau aku ngobrol sama temanku suka pakai itu Iya, earbuds earphone, gitu iya. sebelah gitu kan. Jadi kayak oh dia sambil dengerin audio nggak apa-apa deh, yang penting masih didengerin gitu. Iya. Jadi kayak Bener. tergantung sikon. Iya. Oke, lanjut nih. Ngajak split bill tapi lo makan paling banyak. Duh, satu. Satu. Itu satu, sumpah. Iya kali dia makan 100.000, kita ceban doang. Itu Kita keterlaluan matoknya sih. gocap. Iya, sumpah itu nyebelin, soalnya aku pernah digituin. Oh iya. Jadi kita beli 1 kotak sushi, patungannya berdua gitu kan, hari 150.000, 75. Aku cuma makan 2 biji, sisanya sama dia semua. Itu nyebelin, sumpah itu udah nyebelin. Menurutku kayak nggak sopan karena kan perjanjiannya berdua. Iya. At least dibagi 2 dulu gitu kalau dia mau ngabisin. Ini enggak, langsung dihabisin semuanya sama dia. Itu nyebelin sih. Iya, belum lagi buat ongkos ya. Iya, belum ongkirnya, nggak mau dibagi 2, pajaknya kita yang nanggung. Iya. Oke, lanjut. Ngomongin orang di depan mereka pakai kode rahasia. Itu 5. Oh, relate 5. banget nih kayaknya. nih. Enggak, Oh, bukan relate, cuma kayak kejadiannya persis di depan mataku begitu cepat gitu, kayak bener-bener langsung. Oh, dia lagi ngode nih, ngeh nih aku gitu. Cuman yang diomongin kayaknya nggak ngeh gitu. Oke lah Jadi ya. setengah-setengah sih.
ya masih aman ya, semua punya rahasia. Iya, sebenarnya nggak sopan sih, tapi kalau misalkan dia mau negur tapi nggak enak dan dia kode-kodean sama leadernya buat negur, itu masih oke nggak sih? Iya. Nah, ya, selama bukan gibah, guys. Bener. Tuh. Oke, kemudian manggil orang yang baru kenal langsung pakai julukan. Aduh, baru kenal. Ada nol nggak sih? Ada nol nggak? Aduh, satu aja deh. Oke, Maksimal satu deh. Itu udah kayak satunya tapi udah 1,0000,0,99. Kalau nol udah minus Udah adab parah berapa, banget. Bang? Itu gak beradab banget sumpah Iya. kayak gitu. Orang pasti nggak nyaman. Iya, pasti sih. Risih pasti. Iya. Iya. Jangan ya, guys. Jangan lah. Jangan sampai. Betul, Oke. betul. Terus ngirim undangan acara tapi dadakan. Aku kasih 7. Ah, Ini agak oke. naik dikit. Iya. 7. Kayak ngirim undangan acara tapi dadakan ya rata-rata banyak juga sih yang kayak gitu ya. Bener. Tapi tergantung juga sebenarnya, Kak. Tergantung acaranya. Aku tuh kenapa aku naruh 7? Karena aku pernah ada satu case di mana ada suatu lembaga, or we call it kayak ya udah komunitas lah gitu kan. Dia mau ngadain kegiatan. Kamu tahu acaranya itu misalkan di tanggal 18 jam 10 pagi. Dia baru ngirim undangan jam 8 pagi. Dikira aku pengangguran gitu. Aku juga bekerja, cuman kan aku pengennya ketika ada orang yang mengundang aku berarti oh dia memberikan kepercayaan. Iya. Makanya aku pasti bakal meluangkan waktu gitu, sesusah apapun, senggak sempat apapun pasti aku luangin gitu kan. Cuman kalau dari jam 10 diundangannya dikasih jam 8 pagi tuh keterlaluan Iya, sih. Kesannya kayak keterlaluan banget. segabut itu kan wajahku gitu sampai kamu kirim hamin 2 jam Iya. gitu. Itu parah sih, tapi kayak masih oke lah, mungkin dia lupa. Dikira Genzi nganggur gitu. Aduh, susah ini kelama buat Genzi. Ya, oke, terakhir nih. Balas chat cuma WKWK doang padahal topiknya serius. Aduh, sumpah. Itu udah, ini kalau yang tadi 0,99 ini 0,98. Udah di bawah banget. Lebih parah banget ya. Ya, itu gak banget, guys. Itu pernah ngalamin tapi. Pernah sekali. Ini kayaknya hampir semua pernah ya. Iya sih, kita rata-rata kita ya. terbentuk dari pengalaman emang. Itu nggak nyaman banget sih. Coba kamu bayangin Ru, kalau kamu lagi curhat gitu kan, misalkan kayak aduh guru bahasa Indonesia aku gini gitu kan, aku capek deh ngadepinnya, terus dibalasnya cuma WKWK. Sebel gitu kan, nggak suka kayak gitu, nggak boleh ya guys. Itu nggak sopan loh. Orang lagi cerita sedih, seenggaknya divalidasi dulu kesedihannya gitu. Udah sambil diketawain itu belakangan. Ya harusnya ditanggepin dulu lah ya ceritanya ya. Jangan langsung WKWK aja. Jangan ditiru tuh guys. Ini nanti orangnya kena mental gitu kan, kayak apa aku yang salah ya gitu, takutnya gitu. Oke. Itu aja sih sesi games dari gua. Kayak ya nggak terasa sih ya udah di penghujung acara aja. Nah, oke, mau tanya nih satu hal. Apa tuh? Menurut lo hal kecil yang sering diremehin tapi sebenarnya penting buat adab di Indonesia itu apa? Hal kecil yang sering diremehin tapi penting buat pembentukan adab orang-orang di Indonesia itu menurut aku rasa peka sih. Rasa peka, benar. Karena menurut aku ketika kita mau menjadi seseorang yang beradab untuk orang lain, kalau kita nggak peka gitu dengan perasaannya, gesturnya, sikapnya, nggak peka sama keadaan sekitar gitu, menurutku kita juga susah untuk menempatkan diri gitu. Tapi ketika kita bisa belajar peka sama orang-orang di sekitar kita, contoh kecil kayak misalkan kita lagi main sama orang, terus orangnya tuh kayak banyak nunduk, banyak diem, itu kan kita peka nih notice, oh kayaknya dia bosen gitu. Jadi kan orang tuh akan ngerasa kayak, oh gue divalidasi gitu loh kalau misalkan gue tuh emang lagi bosen dan ada yang sadar. Dan menurutku itu juga bagian dari pembentukan adab ketika kita tuh bisa merespon baik ke orang lain dan akhirnya orang tuh juga jadi apa ya, kalau kata kita lebih respect lah gitu kan. Itu peka sih yang paling penting. Tuh, peka guys, ingat guys. Makanya jangan mau dekat sama yang gak peka. Aduh. Susah itu. Ya, cari harus yang peka gitu. Jangan cuma ya sayang dong tapi nggak peka ya. Ntar diatesin biasanya yang kayak gitu. Takut ya, jangan. Oke. Nggak kerasa ya saking serunya nih pembahasan kali ini. Ternyata udah di menit-menit terakhir nih kita ngobrol juga udah lama. Obrolan kita tentang adab di kalangan Gen Z ini semoga bisa bikin kita lebih aware dan mulai nerapin adab dalam keseharian kita. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Aru ya. Terima kasih banyak Aru karena berkenan hadir buat
jadi narasumber gua gitu di Suzy kali ini. Ya, Yeay. buat ngulik tentang adab Gen Z, kemudian ya tentang Gen Alpha dan lain-lainnya tadi ya. Gitu. Dan pokoknya jangan kapok ya kalau ngobrol bareng gua di lain waktu gitu. Dan tentunya bahas-bahas hal seru juga tentang Gen Z nih. Dan semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu gitu. Amin, amin, amin. Nah, ya guys, gue juga mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah nonton podcast ini. Gue bersama Aru sampai akhir. Pesan gue ya sama-sama kita mulai dari hal kecil. Karena dari hal kecil inilah kita bisa menuju Indonesia yang lebih beradab gitu. Dan sampai jumpa di episode lainnya. Tunggu, mungkin kita bisa bertemu lagi bersama Aru gitu. Okay, see you guys. I can't wait to go home.